Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha'u birahmati wa yudhillu man yasha'u bi'adli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi bi hidayatillahi ila siratillahi rabbi. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Para jamaah calon haji PT 3 Cahaya Utama dan KPRS Aisyah Malang serta calon jamaah umroh yang insya Allah kita semua dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmatnya yang begitu luas tanpa batas dan atas segala anugerahnya yang agung yang kita tidak mampu menghitung. Salat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Ayat yang saya baca tadi adalah surat Al-Baqarah ayat 155, mengingatkan kepada kita bahwa dalam perjalanan hidup kita ini pasti kita ini diuji dengan berbagai ujian. Bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Itu anjuran Allah, itu peringatan Allah, itu petunjuk Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Saat ini kita menyikapi ujian yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini dengan menyebarnya COVID-19 dan dunia menyatakan darurat. Dan kalau kita perhatikan petunjuk Allah yang kedua di dalam surat Al-Anfal ayat 25, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jadi di sini peliharalah dirimu dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang beriman. Jadi azab itu tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim, tapi orang yang beriman pun terkena imbasnya. Hanya orang-orang beriman apabila terjadi kesudahan dalam kesempatan hidup di muka bumi, tempatnya adalah di surga, sedangkan orang-orang zalim adalah di neraka. Nah, terkait dengan COVID-19 ini, ada 3 hal penting yang ingin kami sampaikan kepada calon duyufullah, tamu-tamu Allah, baik itu di PT 3 Cahaya Utama maupun di KPRS Aisyah ataupun mungkin jamaah umrah. Yang pertama, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adanya peringatan atau mungkin azab atau juga mungkin itu sebuah peringatan yang dahsyat yang diberikan oleh Allah saat ini, maka kita berusaha untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain dengan jalan banyak-banyak beristighfar, banyak membaca Al-Quran, meningkatkan atau memperbanyak zikir, minimal zikir pagi dan sore yang ada, yang sudah kita pedomani ini, kita intensifkan untuk kita baca. Kita melihat di situ diawali dengan surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian ada ayat kursi, kemudian kita diperintahkan untuk bertasbih 100 kali, dan seterusnya itu kita lakukan, kita baca. Sehingga benar-benar kita ini menjadi hamba yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, adanya fatwa, himbauan, maklumat, bahkan sampai peraturan pemerintah ataupun mungkin larangan di berbagai tempat, termasuk ibadah pun kita harus di rumah. Jangan sampai kebijakan, maklumat, himbauan itu menjadikan kita ini melemah
semangat kita beribadah. Kita semakin bersemangat untuk beribadah. Kita jadikan wahana muhasabah terhadap keluarga kita atau kehidupan kita. Jadi kita bermuhasabah dengan keluarga kita di rumah. Yang sebelumnya kita ini kesana kemari berbagai kesibukan. Kita tidak sempat sholat jamaah dengan keluarga. Kita tidak sempat ngaji bareng keluarga, berzikir bersama dengan keluarga. Saat ini kita akan mewujudkan itu, kita bisa lakukan itu. Jadi sholat bersama, zikir bersama, ngaji dan lain sebagainya dengan keluarga. Sehingga benar-benar keteduhan diri kita, keluarga kita, keharmonisan kehidupan rumah tangga kita ini akan senantiasa tercapai, akan terwujud, dan tentu oleh Allah akan dianugerahi keteduhan dan kedamaian itu kalau kita dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan untuk kita memaksimalkan ibadah di rumah itu. Kemudian yang ketiga, terkait dengan haji dan umroh. Apabila terjadi, apakah di tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah ini hajinya itu off atau on, bisa terlaksana atau tidak, tapi kita semua sudah niat. Kita sudah niat. Dalam Islam, kalau kita ini akan melakukan kebaikan, baru niat saja sudah mendapatkan pahala atau satu kebaikan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum dilaksanakan. Apalagi kita tidak hanya niat, ini kita sudah melangkah dengan kita wujudkan dengan daftar, membayar dan lain sebagainya. Insya Allah, Allah akan memberikan nilai yang terbaik untuk kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita kan harus memahami bahwa wajib haji itu kan istita'ah, man istata'a ilaihi sabila. Nah, istita'ah di situ ada 3 hal. Yang pertama, istita'ah dalam arti mampu secara finansial, biaya. Tidak ada masalah, kita mampu dan sudah kita sebagian sudah kita bayarkan itu. Dan yang lain sudah kita persiapkan. Yang kedua, fisik, sehat. Sehingga Kementerian Kesehatan kan memberikan bekal buku kuning bagi kita itu surat keterangan istitoah bagi yang akan berangkat ke Tanah Suci, baik haji maupun umroh. Nah, yang ketiga ini adalah situasi aman. Jadi kalau pada masa Rasulullah itu ada peperangan, itu situasi tidak istitoah, karena itu membahayakan bagi jamaah, membahayakan bagi kehidupan manusia dan jamaah haji khususnya pada saat di Tanah Suci itu. Maka tidak istitoah, itu tidak ada kewajiban itu. Nah, sekarang bukan peperangan, tapi justru lebih dahsyat, yaitu virus corona itu. Karena kalau peperangan itu yang jadi sasaran kan tentara, sedangkan kalau ini semua siapa saja bisa tersasar itu. Nah, di sini tentu pemerintah Saudi, pemerintah Indonesia, dan pemerintahan di dunia ini bagaimana untuk tidak mencelakakan warganya atau bangsanya, tapi bagaimana mereka itu bisa selamat. Maka dalam Islam diambil sebuah kaidah, daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari bahaya itu harus didahulukan daripada mengambil manfaat yang lebih besar. Disinilah kita memahami dan kita ini sudah berikhtiar, kita sudah berusaha, semua pihak, tidak hanya kita, tapi termasuk pemerintah Saudi, travel, KBIH, pemerintah Indonesia, kementerian sudah berikhtiar. Tapi semua itu di tangan Allah. Oleh karena itu kita fatawakkal Allah. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pada masa Rasulullah juga pernah terjadi peristiwa seperti ini. Hanya namanya berbeda. Waktu itu Aisyah sempat bertanya kepada Rasulullah. Sa'alat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anit ta'un. Saya bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un, yaitu penyakit yang menular. Maka jawab Nabi, fa'akbaroha annahu kana adaban yab'atuhullahu ta'ala ala mayyasha. Jawaban itu bahwa ta'un itu adalah azab yang dikirim oleh Allah Ta'ala untuk menghancurkan orang-orang yang dikehendaki.
Jadi orang-orang yang dikehendaki itu apa? Maka di situ orang yang tetap diam di negerinya yang terlanda itu tidak keluar mempunyai dua poin, dua kebaikan. Yang pertama, kalau dia nanti berikhtiar dan tidak terlanda, sehat, maka dia mendapatkan pahala sama dengan pahalanya orang berjuang membela agama Allah. Itu di dalam hadis Bukhari seperti itu. Kalau toh kemudian ada yang sakit, naudzubillah, mudah-mudahan tidak ada di antara jamaah haji kita semuanya selamat dan sehat. Kalau tak ada, dia meninggal, maka pahalanya adalah seperti pahala mati syahid. Nah, kalau mentaati itu gitu loh. Tapi kalau kemudian melanggar, ya wallahu a'lam. Oleh karena itu kita berserah diri kepada Allah. Kita sudah berikhtiar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kita yang terbaik untuk kita, keselamatan untuk kita semua. Mari kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami famin sayil asqam wa na'udzubika min jahdil bala wa tarukis syaqaq wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma adfa' annal bala wal ghala wal waba wal kuruna wa ghairaha ma la yadfa'uha ghairuka ya qawi ya matin wa ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma adfa' annal bala wal ghala wal waba wal zalazila wal mikhana wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baratina Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik wa takhali afiatik wa huzati nikmatik wa jami' sakhatik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.